Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hasana. Saya mahasiswa Universitas Bina Bangsa. Dengan berdirinya saya di sini, di hadapan kamera ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang jenis komunikasi. Baik teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasinya. Jenis komunikasi itu terbagi ada beberapa bagian, yaitu jenis komunikasi antarpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi transendental, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan komunikasi antar budaya. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi komunikasi antarpersonal itu sendiri. Yang pertama adalah aprehensi komunikasi, self-disclosure, penilaian sosial, penetrasi sosial, pengurangan ketidakpastian, sampai ke dialektika rasional. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, aprehensi dari komunikasi tersendiri. Ada 3 yang mempengaruhi aprehensi komunikasi tersendiri. Yang pertama, aktivitas berlebih. Kedua, kognitif yang tidak tepat. Keterampilan komunikasian yang tidak memadai. Ketiga poin tersebut akan membuat individu merasa tidak nyaman ketika melakukan komunikasi antarpersonal. Di sini juga ada beberapa para ahli yang menjelaskan tentang komunikasi. Pertama itu dari De Vito, yang kedua dari Larry Wery, yang ketiga dari Roger. De Vito mengungkapkan bahwa komunikasi antarpersonal adalah proses pertukaran pesan antara 2 individu atau lebih. Dan pengertian dari Roger mengungkapkan bahwa komunikasi personal merupakan komunikasi tatap muka antar 2 individu atau lebih, bisa juga kelompok. Dari Wery juga mengungkapkan sejalan dengan yang para ahli yang 2 tadi, yaitu komunikasi antarpersonal adalah komunikasi secara langsung antara 2 atau lebih. Yang kedua itu self-disclosure atau membuka informasi tentang diri. Ketika kita berkomunikasi antarpersonal, kita akan memberikan izin kepada diri kita sendiri untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Contohnya itu kayak informasi di mana pendidikan kita terakhir, kerja kita di mana, bagian apa, dan pada akhirnya membuat komunikasi antarpersonal itu berjalan bagaimana semestinya. Yang ketiga itu ada penilaian sosial, yaitu individu memiliki penilaian sosial terhadap lawan bicaranya, citra dirinya, citra diri orang lain. Yang kita ajak bicara tentu saja akan membentuk pesan seperti apa. Citra diri individu di hadapan kita akan membentuk pesan yang akan kita sampaikan dan juga membentuk pesan yang akan disampaikan. Karena ini berkaitan dengan kredibilitas, jadi kita harus citra diri tentang seorang, citra diri individu orang lain yang kita ajak bicara itu akan membentuk kredibilitas pesan yang akan disampaikan. Contohnya itu kayak tips-tips kesehatan, tapi yang menyampaikan bukan orang kesehatan. Oleh karena itu akan membuat kredibilitas pesan yang juga tidak yang seperti yang diharapkan. Jadi orang tidak yakin atas kredibilitas pesan yang disampaikan. Komunikasi antarpersonal juga dipengaruhi oleh penilaian sosial yang berbau dogma. Dogma itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Mungkin saya jelaskan lagi. Dogma itu seperti kepercayaan atau doktrin yang dipegang oleh sebuah agama atau organisasi yang sejenis. Contohnya itu kayak jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya jauh, atau jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Dogma itu seperti itu ya. Dogma itu seperti aturan yang strict yang disampaikan kepada kelompok tertentu, seperti kelompok agama, kelompok sosial, bisa juga kelompok geng, misalnya geng motor atau geng sepak bola. Itu juga dogma yang disampaikan oleh pemimpin anggota. Misalnya pada geng tertentu itu tidak boleh bertemu dengan geng lain. Atau juga mereka punya musuh bebuyutan, bahkan kita juga tidak tahu kenapa mereka bisa musuhnya sampai sekarang. Yang terjadi seperti kayak contohnya itu sepak bola seperti Persib sama Persija,
Kita juga bingung kenapa sih mereka bisa berantem padahal dia sama-sama supporter sepak bola. Dan itu dogma yang disampaikan itu kayak Persija itu musuh, Persib itu musuh. Padahal kalau kita ketemu tanpa atribut apapun ya biasa-biasa aja, damai-damai aja. Jadi itu dogma itu seperti ya teman-teman. Dan yang keempat itu ada penetrasi sosial, yaitu kita masuk ke lingkungan sosial yang kita mau ajak bicara. Misalnya contoh masuk ke lingkungan pencinta alam, ya kita otomatis kita harus melakukan penetrasi dengan mereka tentang alam. Kita tidak bisa bawa-bawa kuliner ke mereka, ya otomatis ya nggak akan nyambung sama sekali, karena penetrasi sosial itu jelas dibutuhkan dalam komunikasi antarpersonal. Dan yang kelima itu ada pengurangan ketidakpastian, dimana ketika kita akan berkomunikasi dengan suatu lingkungan, kita akan mempelajari individu mereka seperti apa. Contohnya itu kayak kita nih mau ketemu dengan orang-orang yang mempelajari tentang personal branding. Nah, lebih baik kita mempelajari dulu apa itu personal branding, agar si orang itu menjelaskan tentang personal branding, kita nggak terlalu ngeblank. Atau kita mau ketemu dengan idola kita atau mau ketemu calon mertua ya, ada baiknya kita mempelajari dulu calon mertua kita itu senangnya apa, supaya kita ketemu itu nggak terlalu gugup dan ada pengurangan ketidakpastian, agar kita komunikasi secara langsung itu tidak gugup, tidak salah omong, dan supaya kita itu bisa talk-tag, bisa lancar ngomong sama camernya biar nggak gugup gitu, biar nggak malu-malu. Dan yang keenam itu dialektika rasional, yaitu seperti kita bicara sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri dalam hati. Di sini ketika kita melakukan komunikasi antar personal, antar individu A, B, C, kemudian ada si D. Di sana kita A, B, C merasa nyaman, merasa nyambung, tapi tiba-tiba tanpa perlu diucapkan tidak nyambung dengan si D. Kita langsung kayak merasakan ada intuisi di antara kita, jadi kayak punya feeling, sama-sama merasa kayaknya kita nggak nyambung deh dengan si D, tapi tidak diucapkan. Nah, itu yang namanya dialektika rasional. Baik teman-teman, mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.